Yesus berkata di dalam cerita yang disusun oleh Lukas, bagaimana kemudian iblis berkata, kepada aku telah diberikan kuasa baik di langit maupun di bumi. Itu kata iblis. Yesus terangkat ke langit. Oke? Setelah itu. Nah, kemudian ada yang keluar dari kubur. Ucapannya sama. Kepada aku telah diberi kuasa. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu siapa yang mengaku kepadanya telah diberi kuasa di dunia? Bukankah kerajaan Yesus itu di langit? Kekuasaannya Yesus di langit, bukan di bumi ini. Yang berkuasa di bumi ini adalah iblis. Berarti yang keluar Balik dari kubur lagi. itu siapa? Iblis itu kan pembohong, mana betul dia berkuasa. Loh, buktinya dia mampu menyesatkan kamu? Itu kan karena ulah manusia melalui iblis. Lah, bukan. Yesusnya yang berkata bahwa waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Apa yang dikatakan? Datang kepadamu mengaku apa? Mengaku Yesus dan berkata apa? Dia adalah Mesias, dia adalah Kristus. Kamu percaya nggak dengan ucapan Yesus itu? Percaya nggak? Enggak. Berarti Yesus pembohong kalau begitu. Yesus bukan pembohong. Orang Yesus adalah kebenaran, kok pembohong. Tadi kamu mengatakan kamu nggak percaya. Gimana yang mana ayat yang mana sih? Yang ayat yang mana? Yang tadi Matius 24 nomor 4 nomor 5 yang kamu baca itu, Cak Ayu. Yesus berkata waspadalah kepada penyesat, akan banyak orang datang mengaku Yesus dan berkata akulah Mesias. Dia akan menyesatkan banyak orang. Itu kata Yesus. Ngomong ya percaya. Berarti akan ada setelah Yesus muncul Yesus palsu mengaku Kristus. Betul? Mana dalilnya Yesus palsu? Yang ketemu Yesus ke Paulus itu mana dalilnya Yesus palsu? Ada enggak? Bang Juma enggak, akui dulu saudara bahwa akan ada Yesus palsu aku akui. Ayat itu benar. Bagus. Yesus yang ngomong akan ada Mesias palsu. Sekarang kasih saya data bahwa yang bertemu Paulus itu adalah Yesus palsu. 3, 4, atur nafas. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, Anda sudah tenang? Pertanyaan Anda sangat bagus. Silakan Anda buka Matius 24 nomor 23 sampai nomor 30. Silakan Anda buka. Habis itu kalau Anda sudah buka, biar saya hafalkan Matius, sama Anda. 24. Matius berapa? 24. Nomor 23 sampai nomor 26. Anda bertanya, apakah ada bukti bahwa yang datang kepada Paulus itu Yesus palsu? Kan saya kasih data. Ini buktinya. Bentar, paketku datang. Bentar ya, 2 menit paketku datang. Iya, silakan. Ini Alvis dia kan ambulan kalau dia pingsan gitu. Anda, saudara kita ini kan bertanya. Ambil napas 2 menit. Saudara kita ini kan bertanya, adakah data bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus palsu? Datanya jelas, lengkap, akurat. Matius 24 nomor 23 sampai nomor 26. Itu datanya. Baca silakan. Ya, jangan malu-malu pakai ambulans, itu udah standby kok ambulansnya. Bentar. Naikkan dulu yang lain kalau enggak. Bentar ya. Aku masih ada berapa, Bang? Bentar. Ya, tolong dibantu dulu Alfi. Kasihkan napas buatan dulu. Waduh, kasih napas buatan, cuman ready ada keranda. Ada oksigen, ada oksigen. Nggak usah napas buatan. Oksigen aja. Gak ada oksigen, ada keranda. Ambulansnya isi keranda doang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mana beliau teman kita? Min dunillah hal yanzurunakum aw yantasirun.
Wakubakibu fiha hum wal gawun wa junudu iblisa ajma'un qalu wa hum fiha yahtasimun. Allah in kunna lafi dalalim mubin isnusawwikum birabbil alamin wa ma adallana illa al mujrimun fama lana min syafi'in. Subhanallah. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kemudian wa iyad'una illa syaitanan marida. Sesungguhnya yang mereka sembah itu adalah iblis yang terkutuk, yang durhaka. Nah, ini saudara kita bertanya mana buktinya yang datang itu adalah Yesus palsu. Nah ini sangat lumayan ya kalau misalnya teman-teman Kristen kita itu mau jujur mengakui bahwa Yesus menurut Yesus akan muncul Yesus palsu. Ketika mereka ini artinya saudara Kristen kita itu membuka diri untuk belajar. Tapi kalau dia membohongi kemudian data itu, menolak data itu, artinya yukhadi'unallaha walladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Artinya orang tersebut ingin menipu Allah, ingin menipu orang-orang beriman. Tetapi sesungguhnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Kenapa menipu diri mereka sendiri? Karena mereka tahu dalilnya ada, tapi mereka mengatakan enggak ada dalil itu. Nah, tapi saudara kita ini sudah mengakui bahwa betul ada Yesus palsu yang akan muncul dan akan menyesatkan banyak orang. Islam datang kemudian menolong. Saudara, yang kau sembah menurut kamu itu Yesus, yang selama ini kau gaung-gaungkan namanya, itu adalah Yesus palsu. Makanya Yesus asli ketika di yaumul hisab nanti, wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirun, kata Allah. Pada hari manusia dikumpulkan di yaumul hisab, di padang mahsyar, apa yang mereka sembah tadinya di dunia akan menjadi musuh bagi mereka saat itu. Dan yang mereka sembah itu menolak pujian-pujian yang mereka lakukan ketika hidup di dunia. Bukankah kami bernubuat mengusir setan, bermukjizat pakai namamu? Pada hari itulah aku Yesus yang mereka sembah akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Nah, ini yang terjadi nanti. Ini yang terjadi nanti. Makanya Allah mengatakan fakubakibu fiha hum wal ghawun. Mereka yang disembah oleh orang-orang kafir dijungkirkan bersama-sama dengan penyembahnya ke dalam neraka bersama dengan orang-orang yang sesat. Wa junudu iblis ajmaun. Dan bala tentara iblis semuanya akan dilemparkan ke dalam api neraka bersama dengan penyembah-penyembahnya. Berarti memang ada di atas muka bumi ini yang menyembah iblis. Makanya Yesus pun berkata demikian. Yohanes 8:44, iblislah yang menjadi sembahanmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan sembahanmu tersebut. Yesus mengatakan ada yang menyembah iblis. Al-Quran pun mengatakan ada yang menyembah iblis. Nah makanya saudara Kristen kita itu memasang perangkap untuk diri mereka sendiri. Apa itu? Trinitas, Tritunggal dan seterusnya. Itu perangkap untuk diri mereka sendiri. Mereka mencoba untuk menipu Allah dengan mengatakan Trinitas. Kenapa dia mati? Oh, itu sisi kemanusiaannya. Tapi dia tetap ada keilahiannya. Nah, itu cara menipu itu hebat, luar biasa. Tapi bagi orang berakal akan sampai kepada kebenaran, itu adalah sesuatu yang dibuat-buat, bukan konsep dari Tuhan, bukan konsep dari para nabi. Nah, makanya apologet Islam ini personilnya sangat dibutuhkan oleh orang-orang Kristen untuk menyelamatkan saudara-saudara Kristen kita dari cengkraman iblis. Oke, mungkin Cak Ayu sudah monitor. Silakan. Ya, Bang Jeff. Udah monitor, Bang Jeff? Bentar. 2 menit. Ya, kalau butuh notak buatan, kabari Bang ya. Iya. Bang Juma, lu jangan menghujat lah. Lu ngomong apa sih?
Saya tidak Lu menghujat. juga kalau dibilang lu pakai micet tuh marah. Enggak lu. Pakai micet. Apa itu? Micet apa? Maksudnya saya pakai umi mican maksudnya. Micet itu mie dan cat gitu. Apa? Mie yang dicat. Oh. Ya, jadi Al-Quran menjelaskan ya teman-teman sekalian. Min dunillah, selain daripada Allah, hal yanzurunakum aw yantasirun. Dapatkah mereka menolong kamu? Maksudnya, bisakah Yesus menolong kamu? Bisakah patung yang kau sembah menolong kamu? Bisakah setan iblis menolong kamu? Itu maksudnya Al-Quran tuh. Al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat 93. Min dunillah, selain daripada Allah, dapatkah sembahan-sembahanmu itu menolong kamu? Atau sembahan-sembahanmu itu menolong diri mereka sendiri? Nggak bisa, nggak dapat. Makanya Al-Quran bertanya kepada Nabi Isa alaihissalam, wa isqalallahu ya Isa bin Maryam, a'anta qulta linnas, wahai nabiku Isa putra Maryam, apakah engkau yang mengajarkan orang-orang kafir ini untuk menuhankan dirimu selain daripada aku? Nabi Isa menjawab apa? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Maha suci engkau ya Allah, tidaklah patut bagiku untuk mengatakan sesuatu yang bukan untuk aku katakan. Yesus berkata apa dalam Yohanes 12:49? Aku Yesus tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Itu yang aku katakan. Makultu lahum ilama amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Wahai Maria, jangan kau sentuh aku, tapi pergilah kepada saudara-saudaraku. Katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Ani abudullah rabbi wa rabbukum. Aku hanya mengatakan sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Makanya diusir. Diusir mereka. Nah, ketika orang-orang penyembah Yesus ini nanti di padang mahsyar mencari sembahannya bernama Yesus, si iblis mereka tidak temukan. Yang datang kepada Paulus itu mereka nggak temukan lagi karena sudah ada di neraka lebih dulu. Yang datang kepada Paulus, yang datang kepada Ananias, yang datang kepada pengarang kitab Wahyu itu sudah tak mereka temukan. Satu-satunya oknum yang mereka temukan bernama Yesus. Hanya Yesus anak Maria yang rasul itu. Mereka datang. Yesus, ya paman, lu siapa? Loh, bukankah kami dulu didujisap pakai namamu? Apa kata Yesus yang manusia itu? Hei, pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Padahal orang ini sudah memanggil Yesus Tuhan. Mengusir setan pakai nama Yesus, bahkan bermukjizat pakai nama Yesus loh. Tapi apa kata Yesus? Aku tidak mengenal kalian loh. Yang kalian sebut-sebut ketika kalian bermukjizat itu adalah Yesus, tapi bukan Yesus saya. Yesus saya ada di langit. Yesus yang kau sembah itu, yang selalu menolongmu dalam segala hal itu adalah menyembuhkan orang, membuat orang lumpuh berjalan. Kenapa? Karena iblis. Iblis mampu, jangankan melakukan hal seperti itu, iblis itu jagonya, iblis itu. Yesus aja yang adalah nabi diobok-obok sama dia. Iblis membawa Yesus ke padang gurun lalu mencobai dia. Coba, Yesus dibawa kepada gunung yang paling tinggi oleh iblis. Yesus dibawa ke bumbungan bait suci. Yesus Nabiullah alaihi salam terangkat ke langit. Apa kata Lukas 4 nomor 13. Ketika itu iblis tak mampu mencobai Yesus. Iblis mundur dan iblis menunggu waktu yang tepat. Kapan waktu tepatnya? Yesus berkata dalam Yohanes 12:31. Apa kata dia? Saatnya dunia dihukum. Sebab penguasa dunia telah dilemparkan keluar. Nah, strategi penyaliban ini terjadi kemudian. Pengganti Nabi Isa alaihi kemudian mulai penghukuman terhadap dunia. Lahirlah ajaran untuk mengajarkan menyembah kepada sosok yang keluar dari kuburan. Itu yang terjadi, kawan-kawan. Itu yang terjadi. Kalau
seorang Kristen sudah sampai pada level mengusir setan bermukjizat. Wow, itu kekristenannya itu sudah hebat sekali tuh. Tapi kenapa masih diusir? Boleh nggak diatur lagi itu host mau debatnya lagi? Coba aku lagi ada sibuk ini. Oh, ada kegiatan. Boleh sebentar malam juga boleh. Ya udah ntar malam aja ya. Ntar kabarin aja host. Mana Demiannya? Mana Demiannya? Kenapa dia lari? Kamu itu nggak framing, nggak hidup kali. Orang lain pamit mau mandi kok. Memang kalau mandi Nanti lari baru gitu. kalau ada Demian gue naik. Kalau ada Demian gue naik ya. Kabarin ya. Sekarang kau udah mabok di sini, nggak bisa lagi. Enggak. Demian Aku ada sudah kerjaan ini. Demian sudah terselamatkan dari lingkaran. Dia udah keluar dari lingkaran itu. Nggak apa-apa. Kalau emang dia udah memilih imannya sendiri nggak apa-apa. Aku cuman pengen nanya aja, ngobrol aja, diskusi. Yaudah nanti malam aja ya, kabarin aja ya. Nanti Iya. kita lanjut diskusi tadi ya. Jelasin Bagaimana dulu itu loh. Iya. Itu mengatakan bahwa Yesus yang bertemu Paulus itu adalah Yesus palsu ya. Itu nanti Oke, kita bahas sip. lagi ya nanti ya. Iya. Oke, thank you ya semua. Kenapa bukan sekarang lo jelasin lo? Keganteng lo. Dia udah kasih nol nih. Aku ada urusan Ada- ini. ada Ya berarti kau urusan yang mau juga. lari, Demian nggak lari, kau yang lari. Nggak lari aku, makanya nanti aja giliran orang lain kok. apa? Ya, masa Demian tunjukin dia mandi? Kau lari, bohong kalau kau ada urusan kau lari, nggak bisa menjelaskan. Kau lari. Terserah. Pokoknya nanti malam ya, nanti malam. Iya, Oke, thank you semua. yang kipas seko dong. Kalau orang lain boleh dia framing, kalau dia sendiri, kena lagi kan lo. Inilah apa yang kau ucapkan itu berbalik ke kau. Ada pasien baru silakan. Fabianus. Eva Mariam, silakan. Eva Mariam, Sabianus, silakan. Naik, diam-diam baik. Hujan di gunung kah, Dinda? Aman. Enggak. Aman. Oh, berarti senam sore-sore itu orang di situ mantap itu. Kalau hujan nggak hujan. Sekarang yang rame itu renang, kan enggak? Oh iya, wih mantap kali tuh kolam renangnya. Iya, dari pagi, Bang. Alhamdulillah adalah orang renang. Ini mudah-mudahan sempat viral nanti. Semakin ramai orang datang mandi-mandi sini kan ya. Tadi malam full dari teman-teman dari Solata grup. Oh itu dari Solata. Iya. Jangan-jangan kolam renang dipinjau dia Kalau wasit. bisa aja kalau mereka mau pakai membaptis kolam renang yang sini, tapi saya didihkan dulu airnya, mendidih dulu. Suruh turun. Iya betul. Masukkan listrik Bang Zuma. Biar disengat semua kan. Ngerti nggak artinya tamu Solata itu? Ya, makanya Banyu makan semalam agak-agak dikurangin ininya ya. Oktapnya turun 1 ya? 5. Turun 5 ya? Semalam kasih tahu itu. Rame ya mereka Bang ya? Rame. Tapi campur dengan Muslim juga. Persatuan Guru TK. Penginapan Nggak tenda ada penuh dong. bom-bom. Banyu Mak. Iya. Penginapan tenda. Tenda penuh alhamdulillah. Waduh. Ayo teman-teman yang belum pernah ke sana ya, siapkan diri nanti. Insya Allah milad api yang kedua ya dipusatkan di sana. Jangan lupa bawa sarung, soalnya kalau malam dingin. Selimut. Selimut. Nabung dari sekarang teman-teman. Bulan 9 tuh kan? Insya Allah. Iya. Di mana itu? Bolangi, Sulawesi Selatan. Klik aja di Google. Wisata Rumah Hobbit Bolangi.
Samping Cimory. Ya. Di atasnya Danau Bili-Bili, sumber air Kota Makassar dan sekitarnya. Pak Arif, Solata itu Pak Arif Banjumajam tanggal 2-3 hari lagi itu dia di Malino dia, tapi habis Malino katanya mau mampir. Oh, iya iya. Aku sih rencana mau ikut, tapi nggak tahu deh lihat situasi ya. Iya. Satu maki. Malino dulu kita minum markisa. Oh iya tahu. Pi ada satu yang baru naik, coba Pi di absen dulu Pi. Bang Anas, Bang Anas. Bang Anas. Bang Anas dulu. Anas dulu, oke nggak ada. Orang pada naik kok. TV, aku Nggak ada jadikan suara. moderator lu ya, soalnya aku nggak bisa ini, nggak bisa gerak Oh. saking lemotnya. Boleh. Silakan. Ya, ada Ngeri Bang Acuy kali. sama Bang Abdul. Sapinya nggak kuat. Bang Abdul, Bang Acuy. Panggilan Acuy ya, pertama. Acuy. Cuy, Iya, Bang Acuy. Bang Acuy. Bang Acuy panggilan kedua. Bang Abdul panggilan kedua. Nggak ada kira-kira ini LAI ini kapan ya makan revisi ulang ya supaya tidak mempergunakan lagi istilah-istilah dalam Al-Quran yang diterjemahannya ya. Kira-kira ada niat nggak sih mereka itu ya? Kita ini aja sih nggak sih terjemahan yang dibuat oleh kelompoknya Sam Aldo itu. Aldo tadi ngirimin lagi aku apa gitu, suruh bukain. Coba gue lihat apa tadi. Bagaimana kalau kita punya usaha disuruh tutup? Mau ndak? Ya juga sih. Begitu juga Tapi mereka kalau ya. kalau usahanya tanpa izin ilegal ya tutup. Tapi kalau nggak ada masalah ditutup ya itu melawan. Gitu. Ini ada Bang Noval. Bang Tapi Noval. coba buka itu yang gue kirim tuh, apa maksudnya si Aldo tuh? Bentar, Alfi lagi di belakang, laptop di depan. Kasih Alfi dulu sebat. Bang Itu udah Noval. kekirim ke lu. Siap. Bang Noval. Panggilan kedua Bang Noval. Enggak. Gimana sini naik nggak ngomong, sini naik nggak ngomong. Makanya pada bingung gitu. Naik ke atas sama request dan di atas gak ngomong. Omelin Ci, omelin. Ini banyak ibu-ibu nih yang pengen naik. Alfi naikkan aja tiga-tiganya ya. Banyak apa Bang Zuma kayak ini. Ibu-ibu, silakan Ibu Eni, Ibu Harti. PPP itu ke depan si Julius itu kalau ibu-ibu itu. Bu ini, Waduh, Bu ini. Bu Harti, Bu Frida, Apa ini? Bu Eni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Bu Harti udah ngomong. Bu Eni, Bu Frida panggilan kedua. Bu Eni, Bu Frida panggilan ketiga. Salam kenal aja untuk Bang Juma dan tim Apologet Islam Baik. Indonesia. Sungguh Iya. keren. Kasih Bu. Sehat-sehat selalu ya Bang. Saya di Jakarta. Amin, makasih. Baik. Rasanya pengen juga Bang ke sana, ke rumah apa namanya? Rumah Hobbit. Sulawesi. Iya betul. Mungkin nanti bisa kirim alamatnya kali ya. Kebetulan ada saudara saya juga di Sidrap. Jauh ya Bang ya? Sidrap 4 jam dari Makassar. Oh, Kurang dari lebih 4 jam. Makassar. Iya. Oh, baik. Tapi kalau naik kereta, Alhamdulillah. naik kereta itu cepat. 1 jam lah, Oh, 1 ada jam setengah lah. kereta. Ada kereta sekarang. Ada. Tapi cuma sampai kota Parepare. Oh, saya ke Sulawesi dulu tahun 2011. Iya. Alhamdulillah ya Rob, bisa Halo, komunikasi kasih, Bu. dengan Bang Juma. Tadi yang ada yang coba login ya? Udah, apa itu? Sehat selalu, makasih. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh Julius, tanpa. Oh, oh. Kirain apa tadi? Ya udah, cukup aman. Oke, yuk. Tapi Bang Juma, kalau dari Jakarta ke Makassar ada naik kereta gak? Ada bisa Oh, kereta apaan itu? lewat Madura, Kereta bus ke Bandung. Murah ya? Oh, Ayo Pi tampilin Pi. Aku batuk teman-teman. Tutup ya sebelum ada oten ya, silakan. Pi tampilin Pi. Obat belum? Aduh. Iya tadi minum apotik. Alhamdulillah. Flumosil Bang, Flumosil generiknya asetilsistein. Minumlah. Alhamdulillah tadi apotiknya langsung ditelan. Mi. Oh gitu. Iya. Langsung sehat saya. Alfi monitor Alfi. Tampilkan data Alfi. Flumosil aja Bang, Flumosil 3x1 insya Allah sehat. Apa namanya? Umpan Bu. Apotik udah diminum sama Bang Zuma Bu, gimana ya? Udah pusingnya lagi. Nah, semuanya, nanti semuanya resisten itu. Nama obatnya Flumosil. Pakai Fanta Flumosil. Flu musim. Memang musim flu, betul. Bang Juma ini suka bercanda ya, keren habis deh. Saya nanya loh, nama obatnya flu musim katanya. Ya memang musim flu di sini. Flumucil. Oh, itu mirip-mirip kan? Ya, agak mirip dengan flu musim betul. Flu mucin. Flu musim. 6 kali sehari ya? Jangan, 3 Tiga. kali 1 Tiga. aja. 3 kali 1 aja, itu kan milinya 200. 3 kali 200 mili aja Bang. Oh, siap. 6 kali sehari, 3 ke hari ketiga itu langsung berbusa Bang. Langsung sembuh. Tuh. Kardos. iya. Iya Bang, Iya. Shalom. Yuk. Ada yang mau ditanggapi Bang? Enggak, enggak ada yang tanggapi. Saya cuman dengar soal obat apa ini? Ada jualan obat. Obat itu supaya orang berakal membedakan mana manusia, mana Tuhan. Mana setan? Oh iya benar ya. Ya gitu. Yang mana mayat, yang mana palsu, yang mana yang benar ya? Ya, Iya. boleh juga. Ya benar. Oh ya. Karena nggak mungkin Tuhan pernah menjadi mayat, toh. Kira-kira masuk akal nggak Tuhan pernah menjadi mayat? Oh iya. Ayo minum obat itu. Cosplay pasti juga bisa dia jadi jawab. mayat Bang. Cosplay jadi manusia, cosplay jadi mayat. Apa? Suaranya kurang jelas tadi Bang. Masuk akal nggak Tuhan pernah menjadi mayat? Oh masuk akal kalau memang itu ketentuannya. Berarti lu belum minum obat itu jawabanmu. Kalau habis minum obat ya nggak masuk akal lah Tuhan pernah jadi mayat. Nah, berarti kok masih sakit belum sama minum juga. itu. Ya sama juga Bang, Nabi mana datang dari Arab Bang. Nggak ada Jadi seluruh Nabi datangnya dari dari Arab, nggak ada. kata siapa? Kata Alkitab semua, Bang. Yohanes Ulangan 34. Ulangan 34 Bang nomor 10. Tidak akan ada lagi nabi yang datang dari Israel yang sama seperti Musa. Aduh, para nabi itu sudah selesai, tidak ada lagi di zaman perjanjian Oke, 700 kalau tahun begitu, Masehi nabi. Oke, Anda nggak bisa bantai itu kan? Yang kedua, Kisah Para Rasul 3 nomor 22 sampai nomor 23. Bisa Anda bantai itu enggak? Coba Anda buka Gimana, Kisah Bang? Para Rasul 3 nomor 22. Kisah Para Rasul 3 nomor 22 sampai 23. Coba Anda buka. Jadi, Bukankah mau- Musa Bang- telah mengatakan
Bukan, bukan. Saya hanya bertanya sama saudara. Anda kan menolak adanya nabi dari Arab kan? Iya kan ya? Iya. Makanya saya bertanya nih. Di dalam kisah para Karena rasul. tidak ada ayat firman Tuhan itu menubuatkan nabi itu datang dari Arab, disuruh Oke. Oke. Kira-kira mengirim batu hitam. Oke. Ya, oke. Kira-kira kalau ada Nabi dihapus yang nggak menyuruh sama- umatnya mengirim Saudara. batu hitam. Oke. Kira-kira kalau Arab dan Kira-kira Israel itu kalau- jauh. Jadi nabinya itu dari Kristen gitu maksudnya. Nabi, kalau kita pelajari ini Alkitab ya, bukan Al-Qur'an ya. Kalau Al-Qur'an sih tidak ada tentang Nabi. Oke. Ya, Tapi kalau jalan Nabi itu tidak ada. Oke, kalau nabi yang diutus ke Kristen ada nggak, Bang? Pelan-pelan aja jawabnya, diskusinya. Kalau nabi di kami kan ada Nabi Muhammad. Kalau di Kristen ada nggak nabinya? Pelan-pelan aja, Bang. Nggak. Saya bukan bermaksud untuk membuat Anda keselak. Coba. Enggak, ini Ada saya nggak di-mute, nabi Bang. Saya di-mute. Saya di-mute, Oke, Bang. ada nggak nabi? Ya, ada nggak nabi untuk Kristen, Bang? Lagi, Bang. Ada Saya nggak nabi di-mute apa untuk ter-mute Kristen? ya? Nah, saya Nanti saya kayak katakan Edis. kepada Hmm. Oke. Saya katakan Ada kepada nggak Zuma, nabi? Ada nggak setelah nabi Yesus diutus Kristus, untuk Kristen? Ada itu nggak nabi? diutus. Ada nggak nabi diutus untuk Kristen? Ada nggak, Bang? Terus, Bang, di-mute. Saya di-mute, gimana saya mau jawab? Ya udah kalau Atau kita di terus. kita ini punya waktu. Enggak, ini teman-teman host kenapa di mute? Jangan di mute, teman. Punya waktu aja. Saya bertanya. Kalau saya Iya. di mute, Saya bertanya kalau sama di-mute saudara. terus saya nggak ngomong. Ada tidak nabi yang diutus untuk Kristen? Kan nabi-nabi untuk Bani Israel Iya, tuh Kak. nggak ada di luar Bani Israel. Nah sekarang pertanyaan saya, kami nabinya Nabi Muhammad. Nah sekarang nabi Anda siapa? Kalau Nabi itu kami Musa. Musa itu nabinya Bani Israel. Itu nabinya Bani Israel. Yang saya tanya nabinya Kristen siapa? Itu Kalau apa? nabinya di dalam Tuhan Yesus Kristus itu bukan lagi nabi, tapi itu rasul, lebih tinggi lagi daripada nabi. Enggak, saya tanya, Rasul. ada tidak? Anda kan berbicara tidak ada nabi yang diutus kepada bangsa Arab. Oke. Tapi kami tetap punya nabi namanya Nabi Muhammad. Nah, sekarang nabinya Kristen itu siapa? Kalau nabinya Kristen itu, kalau di kitab ya, Siapa? itu para nabi. Nabi Musa, Abraham. Saudara, Anda sendiri yang mengatakan loh. Tidak ada nabi diutus ke bangsa Arab. Ada nggak saudaraku? Ada nggak nabi diutus untuk Romawi? Bangsa Rom, ada nggak nabi diutus ke bangsa Rom? Gimana itu? Gimana? Jadi setelah Yesus Kristus itu tidak ada lagi nabi. Iya, saya tanya. Itu hanya 12. Saya tanya. Kalau Anda mengatakan tidak ada lagi nabi, patokan itu Anda, patokan Anda siapa? Tunggu. Kalau Anda mengatakan tidak ada lagi nabi dari Israel, di luar Israel, patokan Anda apa? Mengatakan itu. Patokannya apa? Ya karena gini, para nabi itu tidak ada yang datang dari Arab. Yang nabi itu berasal dari bangsa Israel. Yang di dalam kitabmu itu. memang betul. Di dalam kitabmu memang betul. Kitabmu. Andai Iya, pun benar. ada tidak mungkin. Andai pun ada tidak mungkin dipertahankan, pasti dihapus. Sekarang pertanyaan saya, Anda bukan orang Yahudi, ada nggak, saudara, ada nggak nabi diutus untuk Kristen? Nah, kalau kami kan makanya jelas, saya ulangi Nabi lagi Muhammad. kalau Nabi kami Nabi Muhammad. Sekarang nabi Anda siapa? Nabi Anda siapa? Jadi Bang gini, saya ini orang Kristen ini tidak lagi mengharapkan kepada nabi. Ya, lalu dari mana Kristen ini kalau Kristen tidak punya nabi, lalu dari mana Kristen ini? Dari mana Kristen ini?
Dari mana? Kristen ini dari mana? Kekristenan itu di Antioquia itu dipanggil karena mengikut Yesus, karena menyembah Yesus, Mengikut maka Yesus. disebutlah orang-orang Kristen. Nah, Gimana karena penyembah ceritanya? Yesus, Yang saya tanya, kita berbicara mengenai Nabi, Bang. Disebut orang Kristen. Jadi Kristen itu bukan agama, Kristen itu ejikan pada zaman dulu. Ya, saya ngerti. Kekristenan itu Saya ngerti. adalah sebutan ejikan di mana orang mengikut Yesus dan menyembah Yesus, gitu Bang. Saya ngerti, saya paham kali kok. Jadi ketika Kejujuran orang yang saya menyembah butuhkan. Yesus, orang mengikut Yesus, maka dikatakanlah Kristen, seperti demikian. Ya, Kristen yang adalah pengikut Kristus kan? Kristen Betul. itu adalah penyembah Yesus, pengikut Yesus, pemuji Yesus. Oh, enggak, disebutlah salah. para rasul pada Anda waktu salah. itu berkumpul. Jangan, Disebutlah jangan gitu, Kristen. jangan gitu. Enggak bagus, enggak bagus. Sebut Kristen itu. Jangan begitu, Bang. Enggak bagus itu tuh. Enggak bagus kalau nipu terlalu lama gitu. Sekarang pertanyaan saya, kita berbicara mengenai data Nabi. Ini jaringan saya ya. itu di Antioquia di mana para rasul Jaringan itu dia, Bang. berkumpul memuji Tuhan, memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Jaringan dia Maka yang disebutlah mereka ini orang-orang Kristen. Tidak Itu latar belakang ada nama Kristen saudara. dulu. Oke, saya tanya dulu. Kristen itu artinya apa? Kristen itu pengikut Yesus Kristus. Anda berbohong. Anda berbohong. Janganlah. 2025 Gini. janganlah pelihara bohong itu. Jangan pelihara kebohongan, Itu saudara. klaim Anda. Kalau klaim Anda silakan. Enggak, saya ulang lagi. Kristen itu artinya apa? Kristen itu, ini kan lahirnya Kristen itu di awal dari apa? Yang Ya, pertama saya tanya adalah arti. waktu mereka beribadah dan Tuhan Yesus. Ketika mereka pertama berkumpul memuji muliakan nama Tuhan, pada waktu itu di Antioquia kejadiannya disebutlah orang-orang ini adalah kelompok orang Kristen, orang yang menyembah Yesus atau mengikut Yesus. Salah, Anda bohong, masih Itu bohong. awal dari Anda masih bohong. Kristenan. Anda masih bohong. Kristen itu, dengarkan saya. Kristen itu pengikut Kristus. Bukan pengikut Yesus, tapi pengikut Kristus. Itu Kristen. Sampai sini paham dulu. Kalau sudah paham kita lanjut. Gimana? Sudah bisa menerima kalau Kristen itu Iya, Bang. pengikut Jadi pengikut Yesus. Pengikut Kristus, bukan pengikut Pengikut Yesus. Yesus, penyembah Yesus, orang-orang yang memuji Yesus, ya, memuji Yesus, memuji Yesus. Salah, Ya, masih salah. Belum jujur. Kristen itu pengikut Kristus, bukan pengikut Yesus. Sedangkan Kristus itu adalah Yesus. Jadi Yesus. Nah, makanya di dalam kitab Lukas pasal yang kedua yang ke-11, telah lahir bagimu juru selamat itu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi Kristus itu adalah Yesus. Jadi yang berbohong ini Anda. Oke. Kita ada buktinya. Kalau berbicara mengenai Yesus, Kalau berbicara yang lain lagi tentang Kristen aja abang sudah salah. Mengklaim saya salah, padahal yang mengklaim ini salah. Nggak malu. dengar. Mengatakan orang lain salah, padahal diri sendiri yang salah. Itu malu nggak? Gini, Orang kalau Yesus dikatakan salah, sedangkan diri sendiri yang mengatakan salah itu, dia sendiri yang salah. Di mana sih mukanya? Oke. Jadi Yesus itu sudah pasti Kristus. Tapi Kristus belum tentu Yesus. Ini materi 3 SKS. Itu menurutmu. Di dalam kitab Lukas pasal yang kedua dan ke-11 itu malaikat yang ngomong, bukan orang lain. Ya bukan manusia yang tidak tahu baca, bukan manusia yang tidak bisa menulis, bukan manusia yang datang dari gua, bukan manusia yang berteman dengan jin, bukan. Jadi yang ngomong ini adalah Jadi saya ulang lagi ya. Yesus sudah pasti Kristus. Tapi Kristus
belum tentu Yesus. Ada Kristus tapi Itu klaim palsu. saudara. Ada Kristus, Kan ini kan ada klaimnya Kristus Juma. tapi palsu. Ada Kristus tapi palsu. Ini kan klaimnya Juma. Tadi aja mengatakan tentang Yesus saja, dia mengatakan saya salah. Ketika saya bawa data, dia sendiri yang salah. Ketika dia salah, dia tidak merasa salah. Oh, saya yang salah, bener. Saya yang salah, saya salah informasi. Tidak tahu muka dia. Sekarang begini, saudara. Ini pendebat. Apakah saudara percaya bahwa ada Kristus palsu? Pak, ada banyak itu nubuatan-nubuatan itu. Pertanyaan saya. Jadi Kristus Pertanyaan itu saya. palsu. Pertanyaan Tapi saya. ketika Pertanyaan Yesus, saya. ketika- Pertanyaan Jangan saya. potong dulu, Pertanyaan kata saya. Diam, Yesus, diam, ketika diam, Yesus Kristus- diam. Pertanyaan saya. Ketika Yesus- Pertanyaan saya. Apakah Kristus palsu itu adalah Yesus? Jawab. Bukan. Nah, bukan. Dia adalah yang asli. Makanya saya katakan Yesus sudah pasti Kristus. Kristus belum tentu Yesus. Dan Kristen itu bukan pengikut Yesus artinya, tapi pengikut Kristus. Tapi Kristus yang Nah, mana? aku juga bisa Apakah mengerti Kristus? pemahaman itu. Dengar. Saya juga- Apakah Kristus asli atau Saya juga Kristus palsu? merasa Kristen itu. demikian. Muhammad itu Jangan bawa-bawa nabi. saya juga bisa. Saya Jangan juga bisa, bawa-bawa bro. nabiku. Saya Itu bisa, nabi bro. kami. Itu nabinya umat Islam. Itu nabinya umat Islam. Jangan kau bawa-bawa. Jangan kau bawa-bawa. Nabi yang Saya tidak ulang bisa lagi. baca, Saya Nabi ulang yang tidak lagi. bisa tulis. Saya ulang lagi. Kristen itu pengikut Kristus, bukan pengikut Yesus. Oke? Catat itu. Sedangkan Kristus ini ada yang palsu. Sekarang permasalahannya adalah Kristen pengikut juga ada yang Kristus. palsu. Nabi juga ada yang palsu, bro. Nabi Jangan kemana-mana dulu. Jangan kemana-mana Tentang Kristus, dulu. Nabi, Jangan tentang- permanen. sudah. Jangan Tadi tentang permanen. kekristenan sudah saya Kristen. paparkan data-datanya. Tenang dulu. Tenang. Kristen artinya pengikut Kristus. Bukan berarti pengikut Yesus. Kristen, pengikut Kristus adalah orang-orang yang mengikuti Kristus. Sekarang pertanyaannya, apakah Kristus yang diikuti Kristen adalah Yesus atau Kristus palsu? Kita gini. Sama Ataukah mereka ini? Sabar dulu, saudara. Beri waktu. Saudara. Coba saya Saudara. beri waktu. Kalau memang benar-benar diam. itu ada yang lain, Ilmumu kita beri waktu. masih nihil, kawan. Ilmumu masih jauh. Kau lebih baik mendengarkan Ilmumu saya juga saja di bawah sebagai- saya. Ilmumu juga jauh saya itu. Oke, sekarang ada Kristus palsu nggak? Ada Kristus palsu nggak? Ada nggak Kristus palsu? Ada nggak Iya, Kristus palsu? Ada. Itu Kristus Oke. palsu itu Ada ada. nggak? Bahkan Ada nggak Nabi palsu Muhammad juga palsu? ada. Ilah-ilah lain juga ada. Ada nggak Nabi Muhammad palsu? Kan ini ceritanya adalah Nabi itu palsu. sabar. Ada Oke, nggak Nabi? saya menurut- Tidak Aduh, ada di dalam perjanjian di dalam kitab Taurat, kitab Jabur, kitab Mazmur yang itu tidak ada nabi yang kena sihir, nabi yang bertapa di gua, nabi yang kena racun. Materi ini, siapakah pengikut Nabi Muhammad? Siapakah pengikut Yesus? Ya kan gitu. Pengikut Nabi Muhammad tak ada masalah. Sebab tidak ada Nabi Muhammad palsu. Berarti kami mengikuti Nabi Muhammad yang asli. Apapun itu, kami bersama dengan Nabi kami. Harusnya pun kamu ya hal yang sama. Kamu pengikut Yesus. Ada Yesus palsu. Ada Kristus palsu. Nah sekarang yang jadi bermasalah itu di kamu, bukan di Islam. Apakah kamu itu pengikut Kristus yang asli, atau kamu itu pengikut Kristus yang palsu? Lisanmu sendiri yang mengakui ada Kristus palsu. Apa lanjutannya kemudian? Kita uji. Apakah Islam ini pengikut Nabi Muhammad? Jelas. Apakah kemudian Kristen ini pengikut Yesus? Belum jelas.
Kenapa belum jelas? Karena ada Kristus palsu, sedangkan Kristen pengikut Kristus. Berarti harus diuji. Kristus yang diikuti Kristen itu asli atau palsu? Itu yang harus diuji tuh. Kristen pengikut Kristus, oke. Tetapi belum tentu pengikut Yesus. Karena Kristus itu masih banyak. Ada Harun Kristus, ada Saul Kristus, ada Daud Kristus, Salomo Kristus. Banyak. Yesus Kristus. Apalagi satu? Kristus palsu. Ada juga. Maka yang harus diuji bukan Islam. Yang Anda harus uji itu Anda. Apakah pengikut Yesus asli atau pengikut Yesus palsu? Kristus asli atau Kristus palsu? Loh kok bisa kayak gitu Bang Suma? Nggak adil. Oh kenapa nggak adil? Nabi Muhammad tidak pernah berkata kepada umatnya, waspadalah kepada Nabi Muhammad yang palsu. Yang datang kepadamu membawa nama Nabi Muhammad dan berkata, akulah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu nggak ada nasihat itu. Sedangkan Yesus yang asli punya nasihat kepada muridnya Bani Israel. Waspadalah kepada Yesus palsu yang datang kepadamu dengan memakai nama Mesias. Dengan berkata, akulah Mesias. Berarti Yesus asli berkata, waspadalah kepada Yesus yang palsu, yang penyesat, yang berkata, akulah Mesias, akulah Kristus. Kami nggak ada kemudian nasihat Nabi Muhammad, waspadalah kepada penyesat yang datang memakai namaku, yaitu Nabi Muhammad, dan berkata, akulah Rasulullah, akulah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada. Dan memang nggak ada yang datang mengaku Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad nggak ada. Tapi setelah Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus, dan berkata, akulah Kristus, dia akan menyesatkan banyak orang. Nah, Kristen banyak orang. Kita uji, apakah Kristen ini pengikut Kristus, Kristus yang diikuti itu asli atau yang palsu? Karena menurut Yesus ada yang palsu. Maka mari bapak-bapak pendeta naik ke sini kita bahas. Kalian itu pengikut Kristus yang asli yaitu Yesus, atau kalian pengikut Yesus Kristus yang palsu yaitu penyesat? Saya Bang Zuma mengajak para pendeta untuk membahas ini. Silakan. Tapi mereka tadi ini nggak mau masuk ke topik itu. Ya, dia harus loncat ke Nabi Muhammad. Tidak. Kalau yang asli kan 12 murid Bani Israel, yang palsu ya Bani Romawi. Yang mana ya? Mana yang pihak kedua ini dan yang pihak ketiga ini Bang Juma? Yang mana? Yang pihak kedua Bani Israel, pihak pertama Yesus, pihak ketiga di luar Bani Israel yang membawa-bawa nama Yesus. Itulah yang disebut Karisteng. Naiklah, iya naiklah pendeta meluruskan itu kan. Iya, silakan. Silakan. Sudah ada yang mencoba berdiskusi dengan Yesus di luar Yahudi, wanita Kanaan. Tapi apa yang dikasih? Gelar apa? Guguk. Suara Yesusnya? Enggak. Berarti ada patokan yang mendengar suara Yesus aja yang muridnya. Dan mereka mengikuti aku. Ah, coba. Sementara di dalam kitab saudara, barang siapa yang mengaku dirinya ada di dalam Yesus Kristus, maka dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Apakah Yesus hidup sama seperti Anda yang Kristen? Minggu ibadah, makan babi, tidak bersunat, merasulkan Paulus, mengkitabkan perjanjian baru. Apakah Yesus hidupnya seperti itu? Enggak. Berarti ente pada bukan pengikutnya. Lalu ente pengikut siapa? Pengikut Kristus. Benar sudah itu, Kristen pengikut Kristus. Tapi Kristus yang mana? Yang datang kepada Paulus yang mengaku, aku bukan
manusia. Tetapi aku adalah Kristus. Kristus dalam pandangan Islam itu Mesias atau Al-Masih. Pandangan Islam Al-Masih itu ada dua. Isa Al-Masih dan satu lagi. Siapa? Siapa yang satu? Siapa yang satu? Isa Al-Masih dan Dajjal Al-Masih. Masih Dajjal. Tuh, ada dua memang. Ada dua Kristus itu, ada dua. Ada yang Dajjal, ada yang Yesus, ada yang Isa. Kalau di Islam. Nah ternyata yang diurai dari Bible ada dua. Ada yang asli, ada Kristus Yesus, ada juga yang satu. Kristus penyesat, kata Yesus. Nah ini Kristen ya, nah ini Kristen ini ikut siapa ini? Ikut Kristus. Setahu saya ya, sejauh saya mengkaji Bible, di dalam Kisah Para Rasul 11 nomor 26, Paulus yang kedatangan Kristus, yang berupa cahaya, hanya suara itu, pengikutnya disebut Kristen. Berarti Kristen yang ada hari ini adalah pengikut makhluk yang datang kepada Paulus yang berupa cahaya itu. Jelas itu. Jangan diragukan lagi. Jelas itu. Sedangkan Yesus berkata dalam Lukas 10 nomor 18, aku melihat iblis jatuh dari langit berupa cahaya. Udahlah kawan. Mari berpikir baik-baik. Yesus mengatakan Matius 24 nomor 4 nomor 5 bahwa Kristus yang palsu ini pengikutnya banyak. Pengikutnya banyak. Kristus palsu ini pengikutnya banyak. Dan kata Yesus Kristus palsu ini di dalam Matius 24 nomor 24 pengikutnya banyak dan pengikutnya bisa melakukan banyak mukjizat dan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Ngeri kawan, ngeri. Ngeri kawan, betul. Masya Allah, Masya Allah. Silakan saudara-saudara saya Kristen, yang pendeta ataupun apa, jadwalkan untuk diskusi dengan teman-teman apologet Islam Indonesia atau apologet yang lain yang juga sama-sama berkiblat untuk membela akidah umat Islam dari pendangkalan akidah para misionaris. Demikian sahabat-sahabat sekalian, silakan. Ini sudah hampir jam 6 di sini. Satu lagi Bang Yohan ditutup. Kalau kita Muslim kan, Nabi sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Apa yang dilakukan Nabi sama dengan cara ibadahnya Nabi. Iya. Kalau mereka ibadahnya Yesus sama nggak dengan yang mengaku-ngaku pengikut Yesus? Oh enggak sama bang. Kalau kita lihat di dalam kitab mereka ya, bagaimana kemudian pada hari Sabat Yesus masuk ke dalam sinagoge Mikdas membacakan Alkitab. Alkitab yang dibacakan oleh Yesus itu seperti Yesaya dan seterusnya. Sedangkan Kristen perginya ke gereja, masuk ke dalam gereja, bukan Mikdas, tapi gereja. Kalau Mikdas itu kan tempat suci, nggak boleh orang masuk yang tamek, yang najis, yang belum bersunat, nggak boleh. Tidak boleh masuk orang yang tidak mandi junub, tidak boleh masuk yang tidak wudhu, nggak boleh. Sama seperti masjid, bait suci namanya. Nah, kalau gereja kan masuk di sana, mereka bukan membaca seperti yang dilakukan oleh Yesus. Beda. Jadi Yesus, mereka ke gereja itu nyanyi, menyembah Yesus. Yesus ke Mikdas, ya, kemudian menyembah Elohim. Beda. Beda sembahan. Beda tempat ibadah. Beda kemudian cara ibadah, dan beda oknum yang diibadahi, sasaran peribadatan. Beda. Beda Bang Handi. Semuanya beda. Gitu. Ya. Jadi Yesus palsu ini dianggap sebagai Tuhan dan membuat hukum baru, tapi menjual nama Yesus palsu begitu. Coba dilihat di dalam Matius 24 nomor 15. Apabila kau melihat sang pembinasa keji duduk di tempat yang kudus, seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel
Daniel 27, di situ sangat jelas menjelaskan bahwa sang penyesat ini akan berdiri untuk membantah kemudian, membantah apa? Membantah firman Sang Yang Maha Tinggi dan memutarbalikkannya. Itu jelas itu Bang Andi. Kena. Nah, kapankah itu terjadi? Muridnya berkata, kapan itu terjadi? Apa kata Yesus? Jadi apabila engkau melihat ada orang yang berkata, ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau pergi ke sana. Atau ada yang berkata ada di padang gurun si Yesus, atau ada dalam bilik temeong, jangan kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari timur sampai ke barat, demikianlah nanti kelak kedatanganku yang kedua. Berarti yang datang sebelum aku itu, yang ngaku-ngaku Yesus itu adalah apa? Apa? Kristus palsu. Kan Yesus menekankan endingnya, jangan kau percaya itu semua, jangan. Sebab kedatanganku nanti yang kedua sama seperti kilat yang memancar cahayanya dari timur sampai ke barat. Demikianlah nanti kedatanganku yang kedua. Jadi yang datang kepada mereka ngaku-ngaku itu bukan aku. Makanya pengikut mereka yang adalah pengikut yang datang-datang mengaku aku itu aku usir. Aku berkata, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Selain daripada syafaat Rasulullah, mereka datang bersungut-sungut kepada Yesus. Sus, bukankah kami bernubuat? Bukankah? Enyahlah daripadaku. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Mau kemana lagi? Ke Nabi Muhammad gak mungkin. Ke Nabi Musa gak mungkin. Ke Nabi Daud gak mungkin. Mau kemana? Mau kemana? Yang mereka puji sehari-hari itu adalah oknum yang bernama Yesus itu. Dan kandidat yang ada pada saat itu cuma satu. Yaitu Nabi kita, Isa alaihissalam. Nabi Isa mengusirnya. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Sejak dari dunia aja, Nabi Isa diutus ke dunia untuk menjadi hakim bagi mereka. Karena mereka terdakwa mendudukkan Nabi Isa sebagai Tuhan di tengah-tengah alam semesta ini. Sementara pencipta langit dan bumi cuma satu. Yaitu Rabbus samawati wal ardh, yang Maha suci lagi Maha tinggi. Tapi mereka menyembah oknum lain selain daripada itu. Nah, seperti itu Bang Andi. Jadi Yesus nanti datang kedua kalinya sebagai manusia. Bukan sebagai cahaya, sebagai suara saja. Nggak ada Yesus begitu. Malah Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Jangan kau percaya. Jadi apabila ada orang berkata, melihat aku di padang gurun, melihat aku di dalam taimeong, bilik rahasia, atau bilik penjara, jangan kamu percaya. Sebab itu bukan aku. Aku datang nanti ditandai seperti sinar, seperti kilat yang memancar dari timur sampai ke barat. Ketika aku datang nanti, bersama dengan awan-awan, seluruh manusia di atas muka bumi ini akan datang. Dia akan kemudian bersujud. Mereka akan bersimpuh ketika aku sudah datang. Kenapa dia bersimpuh? Bukan bersimpuh menyembah aku, bukan. Tetapi mereka bersimpuh karena mereka tahu kiamat sudah akan terjadi. Maka seluruh manusia akan datang kemudian. Tak ada lagi manusia ke kantor, main komputer, nggak ada. Ketika aku datang yang kedua kalinya, di atas awan-awan dibarengi dengan para malaikat, seluruh manusia akan berhenti aktivitasnya. Seketika mereka akan memuji Tuhannya masing-masing. Karena aku telah datang sebagai bukti akan datangnya hari kiamat. Akan ditutupnya masa dunia ini. Aku datang itu bukti akan dunia ini akan ditutup masanya. Nah, itu Yesus datang sebagai hakim. Yang kau sembah itu bukan aku loh. Ini aku datang untuk yang kedua kalinya. Itu kata malaikat. Akan datang kedua kalinya. Dan kamu akan melihatnya. Sama seperti kamu melihat dia ketika ia terangkat. Begitu juga lah akan kedatangannya yang kedua. Apa itu? Terangkat dengan jasadnya. Turun dengan jasadnya. Bukan datang hanya dengan suara. Bukan datang hanya dengan cahaya. Itu bukan dia. Itu bukan dia. Jadi yang mereka sembah ini ya bukan Nabi Isa alaihissalam. Gitu teman-teman, ya. Baik Al-Quran mengatakan itu, Bible juga mengatakan itu. Nah, kalau ada yang menantang saya, buktikan kalau itu adalah Yesus yang kalian sembah. Dan saya akan buktikan
bahwa itu juga bukan Yesus anak Maria, tetapi oknum lain yang keluar dari kubur. Ya, izin Bang Da, ini ada tadi Bang Amus tampaknya di bawah komen-komen pengen naik. Bang Amus, Sama siapa? ini sama Bang Kafel, tapi Bang Amus nih yang terlalu bergairah bukan. sekali pengen naik tadi. Bukan Dinda, saya diajak untuk renang. Boleh nggak izin sejenak? Oh siap Bang Da. Amos Parkun aja ini, dulu. Amos ini kalau nggak salah udah mualaf beliau. Bang Amus. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Amos yang saya syahadatkan ini kan? Iya. Gimana? Pindah lagi ke ini? Enggak, tetap aja kan? Benar. Masih Muslim sekarang atau? Tetap aja Bang Juma. Masya Allah, alhamdulillah. Udah sampai mana pembelajarannya kemarin? Bacaan Qur'annya. Masih belajar atau enggak belajar lagi? Suara saya nggak kedengaran ya? Dengar Bang, mungkin jaringan Bang Amosnya yang Masih belajar. Ya, saya izin dulu. Ini udah mau maghrib. Dinda semua, sahabat-sahabat, mau maghrib. Saya mau diajak renang dulu sama kru wisata. Mereka mau uji coba kolam renang. Boleh ya? Boleh dong. boleh Bang, silakan Ya, Bang. lagian Boleh, juga Bang. mau maghrib. Nanti diambil alih sama teman-teman yang lain. Insya Allah. Udah ya, semuanya ya. Siap, Dinda, Bang. Amos, sahabatku semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.